asik nonton di Misbar. Di sebuah pulau terpencil di Samudra Hindia, ada tempat khusus bagi narapidana yang memiliki catatan kejahatan berat. Semua narapidana yang dikirim ke pulau tersebut menjalani hukuman seumur hidup, artinya mereka akan tinggal di pulau itu selamanya. Di pulau itu, ada 12 negara yang telah mengirimkan narapidana mereka ke pulau tersebut, termasuk Indonesia. Terlihat seorang wanita dan putrinya sedang dikejar oleh sekelompok narapidana. Ibu tersebut mencoba melawan mereka yang mengejarnya, dan dia berhasil mengalahkan beberapa dari mereka, tetapi karena jumlahnya lebih banyak, akhirnya ia tertangkap. Kemudian ia memerintahkan putrinya yang bernama Jin untuk melarikan diri sementara ia berusaha melawan orang-orang itu. Tiba-tiba saja, seorang narapidana yang baru tiba di pulau itu muncul dan membantu Jin dan ibunya melawan para pengganggu tersebut. Narapidana tersebut adalah mantan polisi bernama Yul. Yul dulunya adalah agen Interpol yang dihukum karena membantai keluarga bos mafia. Yul kemudian mengalahkan satu persatu para penjahat tersebut untuk menyelamatkan Jin dan ibunya. Setelah berhasil mengalahkan semua lawannya, Yul kemudian bertanya kepada salah seorang dari mereka tentang seseorang bernama Kun. Kun adalah bos para narapidana yang mengejar Jin dan ibunya. Setelah mendengar nama Kun, orang tersebut mengatakan bahwa ia lebih takut pada Kun daripada Yul. Akhirnya, Yul membunuhnya. Kita akan bahas sedikit tentang Kun. Dia adalah mantan ketua mafia yang sekarang menjadi penguasa tunggal di pulau itu. Dia juga dikenal sangat kejam, terutama karena tidak ada aturan yang melarang mereka untuk saling membunuh di pulau tersebut. Jin kemudian melepaskan tali yang mengikat Yul, lalu Jin mengatakan bahwa ibunya lah yang mengetahui di mana Kun berada, sehingga Yul harus membantu membawa ibunya ke tempat persembunyian kelompok mereka. Ketika mereka sampai di sana, ternyata banyak orang yang bersembunyi di tempat rahasia itu karena takut dengan kebrutalan kelompok Kun. Di sana, mereka dipimpin oleh seorang pria bernama Bau. Bau hendak mengusir Yul dari tempat persembunyian mereka, tetapi untungnya Jin segera menjelaskan bahwa Yul lah yang baru saja membantunya dan ibunya. Kemudian malam itu, Bau memarahi Jin karena bermain terlalu jauh dan tertangkap oleh orang-orang Kun, sehingga ibunya pun ikut menjadi korban. Yul kemudian bertanya kepada Bau apakah dia tahu di mana Kun berada karena dia ingin membunuhnya dan membalas dendam pada Kun. Bau kaget mendengar kata-kata Yul, mengingat bahwa Kun adalah penguasa pulau dan sangat kejam. Ternyata Yul memiliki dendam pada Kun karena Kun lah yang membunuh istri dan anak perempuan Yul. Bau kemudian menyebutkan bahwa ibu Jin mungkin tahu di mana Kun berada. Bau kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Yul, tetapi Yul tetap diam dan pergi begitu saja. Beberapa jam setelah itu, Bau kembali ke Yul, mengatakan bahwa ia tidak boleh terlalu percaya diri bahwa ia bisa mengalahkan Kun. Akhirnya, Yul memberikan sedikit pelajaran kepada Bau karena sikapnya yang meremehkan Yul. Keesokan paginya, Jin senang karena melihat ibunya sembuh. Jin kemudian meminta maaf kepada ibunya karena tindakannya telah membahayakan nyawanya. Saat melihat Yul, ibu Jin, Mali, menodongkan senjatanya ke arah Yul. Ternyata, Yul lah yang telah mengirim Mali dan suaminya ke pulau ini ketika ia masih hamil. Mali dan suaminya adalah pembunuh bayaran yang telah membunuh puluhan orang, sehingga mereka dikirim ke pulau ini untuk menjalani hukumannya. Jin dilahirkan di pulau tersebut karena tidak ada yang mengetahui bahwa Mali sedang hamil. Yul kemudian mengatakan bahwa dia akan meninggalkan tempat itu asal Mali memberitahunya di mana Kun berada. Mali lalu menjawab bahwa markas Kun terletak di dekat gunung berapi. Kemudian sore itu, Yul menuju ke gunung berapi untuk mencari Kun dan terkejut menemukan Jin tertangkap dalam perangkap di belakangnya. Lalu Jin mengatakan bahwa dia tahu jalan pintas menuju gunung berapi itu, akhirnya, Yul harus menyelamatkan Jin kembali. Jin kemudian memberitahu Yul bahwa ia juga memiliki dendam yang sama pada Kun. Ayah Jin dulunya adalah penguasa pulau ini setelah ia memutuskan untuk hidup damai dengan para narapidana lain di pulau tersebut, sampai suatu hari Kun datang dan membunuh ayahnya beserta semua temannya. Sementara itu, ketika Bau dan Mali sedang berbicara, Jin dilaporkan hilang dan mungkin pergi menyusul Yul untuk membalas dendam pada Kun. Di sepanjang jalan, Jin secara tidak sengaja menemukan beberapa orang dari kelompoknya yang tampaknya baru saja dipukuli oleh orang-orang Kun. Beberapa saat kemudian, beberapa orang menculiknya, tetapi Yul tidak berbuat apa-apa karena pada saat yang sama, ia menemukan boneka yang persis seperti milik putrinya. Dia melamun sambil melihat boneka tersebut. Setelah menyadari bahwa Jin mungkin dalam bahaya, Yul mengejar orang-orang yang telah membawa gadis kecil itu. Pengejaran Yul membawanya ke sebuah bangunan kosong. Ada beberapa orang yang ditawan di bangunan itu oleh orang-orang Kun. Yul kemudian membunuh semua orang Kun yang menjaga tempat itu.
Setelah menghancurkan puluhan orang Kun, Yul kemudian memasuki bangunan kedua, dan di sana ia kembali harus berurusan dengan orang-orang Kun. Yul kemudian menuju ke bangunan ketiga, dan akhirnya ia menemukan Jin di sana. Lalu, Yul bertemu salah satu tangan kanan Kun, yang bertanggung jawab menjaga tempat itu. Pertarungan pun terjadi lagi. Akhirnya, tangan kanan Kun dan pasukannya berhasil dikalahkan oleh Yul. Lalu Yul meminta Jin untuk segera kembali ke tempat persembunyian kelompoknya. Begitu Jin pergi, seorang pria hendak menyerang Yul dari belakang, tapi tiba-tiba, sebuah anak panah menumbangkan pria tersebut. Bau dan Mali tiba di tempat itu untuk mencari Jin, sayangnya Jin baru saja meninggalkan tempat itu. Tak ingin pulang dengan tangan hampa, Mali, Bau, dan yang lainnya kemudian melepaskan semua narapidana dari tempat itu. Tanpa mereka ketahui, salah satu orang Kun berhasil lolos dan memberitahu Kun tentang apa yang terjadi pada mereka. Dia mengatakan bahwa ada seorang pria yang sangat tangguh yang berhasil menghabisi semua orang. Dia juga mengatakan bahwa pria tersebut sedang mencari Kun. Setelah mendengar penjelasan anak buahnya, Kun teringat akan sebuah insiden di masa lalunya. Di masa lalu, Yul lah yang telah membuatnya menderita luka parah di wajah setelah ia membunuh keluarga Yul. Kun kemudian mengirimkan semua orang terbaiknya untuk mengejar Yul. Tak lama kemudian, pasukan pemanah, orang-orang Kun, berhasil menemukan Jin, dan mereka hampir saja membunuhnya. Beruntung, Yul lagi-lagi berhasil menyelamatkan nyawa Jin. Yul kemudian segera membawanya ke dalam sebuah ruangan sementara orang-orang Kun terus menyerang mereka dengan melepaskan panah beracun. Serangan panah yang bertubi-tubi akhirnya mengenai punggung Yul. Untungnya, Mali tiba di lokasi dan berhasil menghancurkan semua orang Kun. Mali kemudian menghampiri Jin dan mengatakan betapa bahagianya dia karena Jin selamat. Sementara itu, Yul tak sadarkan diri karena terkena panah beracun. Mali kemudian segera memberinya pertolongan pertama dengan memberinya beberapa obat. Tak lama kemudian, Bau dan teman-temannya akhirnya menemukan mereka. Bau ingin meninggalkan Yul, dan mengatakan bahwa orang-orang Kun akan segera tiba, namun Jin terus memohon agar mereka tidak meninggalkannya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membawa Yul ke tempat persembunyian mereka. Bau kemudian memerintahkan beberapa orangnya untuk melarikan diri melalui jalan belakang, sementara dia dan salah satu temannya akan mencoba mengalihkan perhatian. Bau dan salah satu rekannya berhasil melarikan diri, namun Bau kesulitan berkomunikasi dengan temannya karena ternyata pria tersebut berasal dari Indonesia dan tidak mengerti bahasa Inggris atau Korea. Bau kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, namun tiba-tiba ia terjerat dalam perangkap. Bau memerintahkan temannya untuk segera pergi, namun pria tersebut tidak mengerti apa yang dikatakan Bau. Akhirnya, temannya juga jatuh ke dalam perangkap. Sementara itu, Yul dan yang lainnya telah tiba di tempat persembunyian, dan Yul pun segera mendapatkan perawatan. Kemudian malam itu, Bau dan temannya ditemukan oleh sekelompok orang Kun yang dipimpin oleh seorang pria bernama Jare Ugal. Jare Ugal kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membunuh teman Bau, sementara mereka akan melepaskan Bau dengan syarat Bau harus menyerahkan Yul kepadanya. Keesokan paginya, Bau bergegas kembali ke tempat persembunyian, dan dia tidak menyadari bahwa Jare Ugal dan anak buahnya telah mengikutinya. Bau terkejut mengetahui bahwa Jare Ugal dan anak buahnya datang ke tempat persembunyian kelompoknya. Jare Ugal bertanya di mana Yul berada, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Akhirnya, ia memerintahkan anak buahnya untuk mulai menyerang. Sementara di luar, pertempuran sengit sedang berlangsung, sedangkan Yul masih terbaring lemah akibat luka-lukanya. Satu persatu, anggota kelompok Bau berhasil dikalahkan oleh anak buah Jare Ugal. Mali mencoba sekuat tenaga untuk melawan Jare Ugal dan anak buahnya. Namun, Jare Ugal bukan lawan yang mudah karena ia sangat tangguh. Akhirnya, Jare Ugal dengan mudah berhasil menjatuhkannya. Bau tidak tahan melihat Mali diperlakukan dengan begitu kejam oleh Jare Ugal, sehingga ia menyerang Jare Ugal, tetapi Jare Ugal berhasil membalikkan keadaan dan berhasil membunuh Bau. Akhirnya, Yul bangun, dan ia sudah siap untuk melawan Jare Ugal beserta semua anak buahnya. Setelah berhasil mengalahkan anak buah Jare Ugal, Yul kemudian menghadapi Jare Ugal dan salah satu anak buahnya yang paling tangguh. Tanpa kesulitan dan dengan keterampilan bertarung sebagai mantan polisi, Yul berhasil mengalahkan Jare Ugal dan rekannya.
Mali dan Jin berhasil selamat dari pertempuran, dan tanpa sepatah kata pun, Yul meninggalkan mereka dan bergegas mencari Kun, orang yang selama ini ia cari. Yul tiba di markas Kun, dan ia segera menghabisi semua anak buah Kun yang masih tersisa. Yul akhirnya berhasil bertemu dengan Kun setelah melewati berbagai rintangan. Yul kemudian menjelaskan kepada Kun apa yang membuatnya dijatuhi hukuman seumur hidup hingga dibuang ke pulau ini. Ia dihukum karena telah membantai seluruh keluarga Kun. Pertempuran dendam antara keduanya akhirnya dimulai. Baik Kun maupun Yul memiliki keterampilan bela diri yang sangat hebat, sehingga keduanya sulit mengalahkan satu sama lain. Setelah pertempuran yang panjang, Yul akhirnya berhasil mengalahkan Kun. Di akhir cerita, Jin terlihat menunggu kedatangan Yul di pantai, dan di sisi lain, Yul berdiri di tepi tebing menatap lautan di depannya dengan tatapan kosong. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami serta jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami.